Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulullahil karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat limpahan keberkahan itu bisa kita dapatkan sehingga kita masih bisa menghadiri bermuajahah di majelis ilmu, yang mana dengan majelis ilmu ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan kebaikan yang melipat kepada kita semua sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlu syurga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materi terkait dengan ilmu tajwid dan tahsin, terkait hukum ahkamul mad, terkait hukum mad, seperti biasa ada hadis yang akan kita bacakan untuk sebagai motivasi diri supaya nanti kita dalam belajar itu senantiasa mentajdid niat. Jadi memperbaharui niat dan supaya niat kita juga tidak belok ke sana kemari. Dari Rasulullah SAW, "Idza tuhadditsul alimi." Ya, apabila kemudian dikisahkan ini ada seorang alim yang dia menyampaikan sesuatu fi majlisihi bil ilmi, di dalam majlisnya dengan ilmu, walam yadkhuluhu hazlun wala laghwun, dan tidak ada di dalam penyampaiannya itu hazlun. Hazlun itu bercanda yang tidak pada tempatnya, wala laghwun, dan perkataan yang sia-sia. Jadi ini nggak ada hazlun, tidak ada laghwun. Hazlun itu bercanda yang dia di luar konteks dari ilmu tersebut, dari apa yang disampaikan. Misalkan bercandaan yang dia ngomongin orang, kemudian lebih kepada bullying verbal dan yang lain-lain. Nah, ini tidak diperkenankan. Jadi walam yadkhuluhu hazlun, ya, dan di dalamnya itu tadi tidak ada hazlun. Apa hazlun tadi? Bercandaan yang tidak sesuai. Wala laghwun, dan laghwun itu bercandaan yang nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya sama sekali untuk disampaikan. Maka khalaqallahu ta'ala, maka Allah akan menciptakan min kulli kalimatin, dari setiap kalimat, tala'at min famihi, yang keluar dari mulut atau lisan seorang alim ini, malakan. Malakan itu bentuk jamak dari malaikat. Maka Allah akan membuatkan khusus dari setiap perkataan yang keluar dari lisan si orang alim ini yang sedang menyampaikan ilmu di dalam satu majelisnya, malaikat. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, asal tadi syaratnya apa? Tidak ada bercandaan yang di luar konteks dan perkataan yang sia-sia, maka Allah akan khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan. Maka diciptakan malaikat-malaikat dari perkataannya tersebut. Yastaghfirullahu lahu wa lisami'ihi, dan kemudian memohonkan ampunan kepada orang yang berbicara tersebut. Tapi nggak nyampe di situ. Di sini dikatakan wa lisami'ihi, dan pada orang-orang yang juga sedang mendengarkan di majelis tersebut. Nah, ini faedahnya, keutamanya kalau seandainya kita berada dalam satu majelis yang mana narasumbernya atau pematerinya ini menyampaikan dengan kadar keilmuan. Jadi referensinya jelas, kemudian itu sumbernya jelas, perkataannya juga tidak dibuat-buat,
kemudian tidak ada hazlun, tidak ada lamun, ya, tidak ada bercandaan yang berlebihan, tidak ada bercandaan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia dari keluar dari mulutnya, maka akan diciptakan malaikat yang khusus yastaghfirullahu lahu, akan meminta mohon ampunkan kepada orang yang berbicara tersebut, kemudian walisami'ihi, dan orang yang berada di dalam majelis tersebut yang sedang lisami'ihi itu ada yang sedang mendengarkan perkataan orang tersebut. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, Pak. Nah, ini keutamaannya hadir di majelis ilmu. Jadi hadir, melihat, menyimak, mendengarkan dengan baik, dengan khusyuk, ya. Jadi fokus gitu mendengarkan apa yang disampaikan dari lisan orang alimnya. Ila yaumil qiyamah. Panjang nggak tuh, Pak? Panjang. Sampai hari kiamat dimohonkan ampun oleh malaikat yang diciptakan dari apa? Dari min kulli kalimatin, dari setiap kalimat yang keluar dari lisan orang yang alim tadi. Insyaallah, ya. Ila yaumil qiyamah. Tapi enggak sampai di situ. Fa idza musrafu maghfurina lahu. Ya. Bahkan sampai mereka lepas dari majelisnya, mereka keluar dari majelisnya, sampai setelah mendengarkannya, coba. Dia sudah mendengarkan dengan sempurna, kemudian bangun dari majelisnya, ini tetap mendapatkan ampunan. La haula wala quwwata illa billah, ya. Tsumma qala, ya, kemudian dikatakan humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Dan mereka itu adalah kaum yang dia walaupun sudah majelisnya udah nggak ada, tapi udah selesai mendengarkannya. Tadi menyimak dengan seksama, ya, nyimaknya dengan seksama, maka dimohonkan ampun oleh Allah Ta'ala melalui malaikat-malaikat yang diciptakan dari min kulli kalimatin min alimin, dari orang alim yang sedang berbicara. Nah, ini salah satu faedah yang kami temukan ketika kami baca kitab Tanqihul Qaul punya karangan Imam Nawawi. Nah, ini teks. Jadi saya kalau nemu hadis itu, ya, yang memang bisa kita sampaikan untuk sebagai pengingat diri, sebagai salah satu landasan kita untuk bisa berbuat amal, biasanya saya tulis. Ini saya tulis ini. Ya, nanti kita tulis sama-sama di depannya. Nah, ini salah satu hadis yang ada di kitab Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul itu punya Imam Nawawi. Tanqihul Qaul itu artinya kalau dalam terjemahnya, ya, itu adalah pembersihan perkataan. Dan perkataan-perkataan yang bersih, yang bisa membersihkan hati. Isinya adalah hadis-hadis seperti ini. Dan ini Masya Allah ketika kami baca hadis ini gitu, ya, ini luar biasa berarti. Bagaimana Allah menjamin orang-orang yang berada di majelis ilmu itu, asalkan dia tidak banyak bercandanya, maka yang didapat apa? Yang didapat apa? Yastaghfirullahu lahu. Ya. Jadi yang minta ampunan siapa? Malaikat. Setelah malaikat, pertanyaannya, malaikat bisa berbuat dosa? Malaikat itu diciptakan hanya untuk taat saja, tidak diciptakan untuk membangkang. Makanya kalau yang mendoakan ini adalah malaikat, wah, ini luar biasa, ya, potensi terkabulnya sangat tinggi. Tapi Ustaz, ini apakah sampai ila yaumil qiyamah bisa terpotong nggak? Bisa terpotong dengan maksiat. Jadi selama kita keluar dari majelis ilmu, ya, mudah-mudahan majelis ini adalah salah satu yang dimaksud dari hadis ini, ya, mudah-mudahan. Jadi keluar dari majelis ilmu, kemudian sampai kita melakukan maksiat, baru selesai itu dimintakan ampunannya. Ya udahlah, nafsi-nafsi, ibaratnya kamu udah dimintain ampun, tapi malah berbuat maksiat lagi. Ya udah, kita nafsi-nafsi, kita malaikat. Tapi ini punya potensi terus-menerus sampai ila yaumil qiyamah. Ya.
Jadi idza tuhadditsul alimi fil majlisihi bil ilmi wa lam yadkhuluhu hazlun wa la laghwun khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfirullahu lahu wa lisami'ihi ila yaumil qiyamah. Jadi apabila diceritakan dalam satu majelis ilmu, sebuah ilmu yang ketika menceritakannya itu tidak pakai bercandaan yang di luar konteks ilmu tersebut, kemudian tidak ada perkataan yang sia-sia dari situ, maka Allah khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin malakan. Allah akan menciptakan malaikat-malaikat yang dikhususkan malaikat untuk apa? Yastaghfirullahu lahu li sami'ihi wali sami'ihi, dan orang yang mendengarkan. Nah, ini juga menjadi salah satu landasan keberkahan dan keutamaan kita apabila kita dekat dengan orang alim. Kita kena ciprat, ya. Ini kena ciprat maghfirahnya, bayang nggak? Tadinya ini cuma buat orang alim aja, orang alim yang menyampaikan. Orang alim itu orang yang berilmu, ya. Jadi orang yang alim itu adalah orang yang berilmu. Kita ganti dulu ya. Nah, cek satu. Nah, jadi orang yang alim itu adalah orang yang berilmu. Dan di Al-Quran dikatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Nah, ini kuncinya di sini, Pak. Kalau kita nyari orang yang alim, orang yang berilmu itu adalah orang yang dia innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang dia takut segan sama Allah. Kata khosyah ini dipakai kenapa khosyah bukan akhaf? Karena dalam bahasa Arab itu takut itu ada juga dikatakan akhaf, bukan khosyah. Nah, ini sama kayak satu hadis yang panjang ya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan di hadis yang panjang itu ya, ketika Rasulullah itu ketemu sama malaikat Jibril pulang ke rumah, kemudian dalam kondisi gemeteran ketemu sama Sayyidatuna Khadijah. Terus bilang zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Sayyidah Khadijah ini adalah, dan ini juga jadi kenapa harus Sayyidah Khadijah. Nanti faedahnya di sini ya. Nanti faedahnya di sini. Kemudian Rasulullah nggak langsung ditanya sama Sayyidah Khadijah, hanya dipeluk, diselimutin, dibikin tenang dulu, baru Rasulullah cerita. Maka Rasulullah mengabarkan kepada mengabarkan apa yang terjadi sama beliau. Saya ketemu Jibril, saya disuruh ini, saya digini segala macam. Sampai satu titik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan begini. Laqad khasyitu ala nafsi. Laqad khasyitu ala nafsi. Tahu artinya apa? Di situ pakai khasyah juga, bukan pakai akhaf. Bisa aja Rasul bilang laqad akhaftu ala nafsi, bisa aja gitu. Tapi yang dipakai konteksnya adalah laqad khasyitu ala nafsi. Ada laqad, itu lam di situ adalah lam taukid, penegasan. Qad itu biasanya dipakai untuk memperkuat penegasan itu, jadi penegasannya 2 kali. Sehingga ketika dipakai kata laqad itu Rasulullah ingin seolah-olah menggambarkan saya benar-benar ketakutan. Khasyitu, saya betul-betul ketakutan ala nafsi, dengan diri saya, karena dapat amanah berat itu. Dapat amanah jadi apa? Jadi nabi. Beliau kemudian apa? Khawatir. Jadi kenapa pakai khasyah? Kenapa pakai khasyitu bukan akhaftu? Karena kalau akhaf itu takut terhadap sesuatu yang kelihatan sama panca indera. Contoh misalkan di sini Pak Hadi tiba-tiba lewat depan rumah Pak Hadi singa. Ngedekat atau ngejauh? Ngejauh. Ngejauhnya karena takut. Takut dimakan, takut dicelakai gitu kan ya. Ya takut dibunuh gitu. Nah, ini ada baru akhaf namanya. Takut karena takut terhadap sesuatu, ingin pergi jauh. Tapi Rasulullah pakai katanya
laqad khasyitu. Aku ini takut. Takut di sini takut kayak gini apa? Takut kalau seandainya beliau nggak bisa amanah, mempertanggungjawabkan terhadap orang yang memberi amanahnya, itu nggak sempurna. Takut nggak amanah di sini tuh. Makanya laqad khasyitu. Sehingga dia nyambung nanti dengan ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kenapa kemudian dipakainya kata khasyah di situ, bukan akhaf? Karena ulama yang beneran ulama adalah mereka yang ketika Allah berikan ilmu, kasih pemahaman, mereka takut kalau dengan ilmu itu mengecewakan Allah. Takut dengan ilmu itu mengecewakan Allah. Ini takutnya takut khasyah. Takut ya khasyah. Apa kata Sayyidah Khadijah? Nah, ini juga pentingnya punya istri sholihah kayak Sayyidatuna Khadijah. Bukan Sayyidatuna Khadijahnya ya yang ditiru, tapi adalah sikapnya. Nanti kalau Bapak bilang ibu harusnya kayak Sayyidah Khadijah, ya Bapak harusnya kayak Nabi Muhammad. Itu repot ya. Karena nggak susah, nggak akan bisa, nggak mungkin bisa. Tapi kan minimal kita bisa tiru sikapnya ya. Jadi kalau ada kondisi kayak gitu, nah ini bayangin, Bapak pulang, kondisi capek, di kerjaan wah kerjaan lagi ribut begini segala macam. Terus istri Bapak malah bilang begini, alah kamu malah ngeluh, aku di rumah juga capek, di rumah aku udah ngepel, udah nyuci, belum anak ini mandi segala macam, aku juga yang nyuapin makanan segala, malah nasib kan. Kira-kira ini harmonis atau bertengkar jadinya? Ribut Pak. Tapi apa yang disampaikan oleh Sayyidatuna Khadijah? Ya. Apa yang disampaikan beliau? Gak mungkin ya Rasulullah. Jadi beliau kita kan mengatakan, wallahi ma tukhzika Allah. Wallahi ma tukhzika Allah. Gak mungkin, demi Allah. Jadi dulu tuh udah ada demi Allah, cuma mereka nggak tahu Allah tuh kayak gimana, penggambaran deskripsi Allah tuh kayak gimana belum tahu. Tapi wallahi itu dipakai buat sumpah. Wallahi kata Sayyidatuna Khadijah itu, ma yukhzika Allah nggak mungkin merendahkan Anda. Allah tidak mungkin merendahkan Anda. Disebutin lah, apa yang disebutin? Kebaikan. Karena Anda itu yang pertama tasilur rahim. Anda ini adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Tahmilul kal, orang yang selalu mau nanggung beban. Ya, taksibul ma'dum, takriful dhaif, ta'limul ala nawaibul haq. Anda itu orang yang mau nanggung beban, Anda itu orang yang selalu mau diajak dalam kebaikan. Anda selalu bantu orang yang susah. Dan Anda itu selalu memuliakan tamu. Gak mungkin Allah merendahkan Anda dengan dikasih amanah itu. Jadi istrinya support. Rasulullah nggak merasa berjalan sendirian. Rasulullah nggak merasa jalan sendirian. Maka semenjak saat itu, mulai dari situ Sayyidatuna Khadijah itu support dakwah Nabi, bukan cuma dari perkataan aja, tapi dari perbuatan, dari hartanya semuanya habis untuk dakwahnya Nabi. Sampai bahkan di akhir hayatnya itu dalam pangkuan Nabi, Sayyidatuna Khadijah pangkuan Nabi, beliau masih khawatir kalau misalkan beliau Sayyidatuna Khadijah ini wafat, bagaimana nasib dakwahnya Nabi. Terus bilang, ya Muhammad, kalau seandainya engkau mau dakwah harus nyebrang lautan, kemudian uang yang aku punya, harta yang aku punya udah habis, ya, gak bersisa, maka tolong pergi ke kuburan saya, gali kuburan saya, ambil tulang belulang saya, bangun jembatan dari tulang belulang saya supaya kamu bisa lewati lautan tersebut untuk dakwah. Ini yang membuat Rasulullah itu kehilangannya luar biasa pada saat Sayyidatuna Khadijah wafat. Karena nggak ada yang support beliau tuh sesupport Sayyidatuna Khadijah. Bayangkan. Makanya istri pertama Nabi harus Sayyidatuna Khadijah. Harus orang yang lebih tua, lebih matang, yang bisa mengelola emosi Nabi. Makanya suaminya nggak pernah merasa sendiri, Pak.
Ini kalau dari sudut pandang bapak-bapak, karena saya juga bapak-bapak ya. Kadang-kadang kan kita merasa sendirian, nyari nafkah, capek pulang, ya. Walaupun udah dibikinin makan, kan kita juga kadang-kadang butuh ada orang yang menguatkan. Dan ini jadi bukti bahwa kekuatan kata-kata itu bukan cuma isapan jempol. Dari cuma sekedar kata-kata orang bisa saling berubah. Orang bisa jadi hilang untuk semangat hidupnya dari kata-kata. Dengan kata-kata pula orang bisa lebih hidup. Orang bisa jadi lebih semangat, termotivasi untuk berbuat lebih. Ini tergantung dari jawaban masing-masing pasangan. Jadi jangan dijawab, ya kalau mau jadi Khadijah, bapaknya dulu dari Muhammad. Kalau gitu nggak beres-beres. Iya. Jadi yang diharuskan apa? Yang diharuskan adalah mencontoh sikapnya. Karena kan yang bisa kita teladani cuma sikapnya. Bisa nggak bapak berubah jadi nabi? Kan nggak bisa. Nggak ada yang bisa kayak nabi, itu nggak ada. Hatta sekalipun itu adalah anak-anaknya, sekalipun ada cucu-cucunya. Tapi yang bisa mereka tiru, ya cucu-cucu nabi, cici-cicinya nabi adalah bagaimana cara nabi bersikap. Ya, ini hal yang tidak mudah tapi bukan mustahil untuk bisa dilakukan. Ya, makanya ini penting ya. Ini sebelum kita mulai tadi ya dibacakan hadis terkait dengan bagaimana orang alim itu kalau mereka menjelaskan satu ilmu dalam satu majelis dan di itu nggak ada hazrun sama lagun, maka yang terjadi apa? Khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin, Allah akan buatkan, ciptakan, malaikat-malaikat min kulli kalimatin, dari setiap kalimat-kalimat yang keluar min famihi, dari mulut dari orang-orang alim tersebut. Yastaghfirullah lahu wa lisami'ihi, dan memohonkan ampun pada orang yang berbicara dan orang yang sedang mendengarkan. Jadi khatib wa mukhatabnya itu dapat maghfirah. Inilah keuntungan kita dekat dengan orang soleh. Ya, jadi keuntungan dekat dengan orang soleh, kecipratan Pak, pahala kebaikannya kecipratan, masya Allah ya, kecipratan. Kita masuk ke materi kita terkait dengan hukum mad. Kalau di sini halaman 85, ya, di sini halaman 85. Nanti saya tulis nih hadis yang tadi ya sekalian, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang ini. Iya. Giliran Pak Yasin ada, yang rajinnya nggak ada. Pak Edi. Biarin kita sebut-sebut nama Pak Edi ya. Pak Edi dulu. Insyaallah. Itu mau saya hapus tapi enggak enak ya, jangan dihapus ya. Nah, kita masuk hukum mad. Hukum mad itu dia panjang, ya. Hukum mad itu panjang. Jadi kita mungkin berada di bab 9 ini agak lama lah ya. Ya. Jadi mad itu menurut bahasa artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Kalau dia ada tambahan, kita kan harus tahu kadar tambahannya berapa. Kalau dia dipanjangkan, kita juga harus tahu panjangnya segimana. Jangan sampai melewati batas, jangan sampai terlalu pendek panjangnya, jangan juga terlalu kepanjangan. Maka di sini hukum mad itu ada 3. Hukum mad itu ada 3. Hukum mad, hukum mad. Hukum mad ada 3. Yang pertama adalah waw sukun, yang huruf sebelumnya berharokat dhammah. Satu adalah waw sukun. Waw mati, waw sukun atau mati.
huruf sebelumnya berharakat dhammah. Dhammah itu artinya mengumpul. Yang kedua ada huruf ya. Ini yang huruf sebelumnya ya, ini ya sukun ya. Ya sukun. Huruf sebelumnya dia kasrah. Ya. Yang ketiga alif. Ya, ini alif sukun. Alif sukun. Huruf sebelumnya fathah. Ya. Nah, secara umum terbagi dua. Ini terpaksa ya, sadapannya. Izin dulu. Insyaallah. Nah, secara ini terbagi jadi dua. Mad secara umum terbagi jadi dua. Mana banyak? Ada mad asli, ada mad far'i. Ini secara umum dibagi dua. Satu mad asli, yang kedua adalah mad far'i. Ya. Lagi adalah mad far'i. Ya, mad far'i. Nah, ada mad asli, ada mad far'i. Apa itu mad asli? Mad asli adalah mad yang tidak dipengaruhi oleh huruf hamzah atau huruf sukun. Ukuran panjang mad asli adalah 2 harakat. Dalam riwayat Imam Hafiz dari qiraat Imam Al-Asim yang termasuk dalam kategori mad asli adalah ini dia. Kalau kita bicara tentang qiraat yang qiraat ini nih ya, qiraat Hafiz ya. Hafiz bin Asim ini qiraah yang biasa kita pakai di Indonesia. Ya, qiraah, bacaan qiraah yang biasa kita pakai di Indonesia. Jadi qiraah itu nanti macam-macam. Nah, jadi kita nggak boleh aneh kalau seandainya kita pergi ke negara lain, tiba-tiba bacaan qiraahnya kok beda. Yang paling beda itu qiraah Warsh, ya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula. Beda dengan qiraah yang biasa kita lantunkan. Ya. Tapi jangan sekali-kali qiraah Warsh dibaca di sini di Indonesia, dikatain sesat pasti. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Coba misalkan saya baca di sini, waktu hewan ini, wah besoknya pasti ada yang protes. Gak usah besok dah, nunggu selesai ini nanti jadi ada protes. Ustaz itu tadi bacanya ada yang salah, padahal bukan salah, tapi hanya qiraahnya saja yang dia jalur periwayatannya berbeda. Ya makanya ada qiraah Hafiz bin Asim, ini adalah yang Asim, ini adalah yang biasa kita pakai di Indonesia. Makanya di sini dirinci ya, disebutkan qiraahnya Imam Hafiz dari qiraat Imam Asim ya. Termasuk dalam kategori mad asli adalah ada berapa itu? Ada 5. Ya, sekarang kita lihat ya. Pertama adalah mad asli. Mad asli. Ada berapa mad asli? Yang
Yang pertama ada mad tabi'i, ya. Mad tabi'i. Ini ada 5. Pertama ada mad tabi'i. Yang kedua nanti ada mad badal, ya. Badal. Yang ketiga nanti ada mad iwad. Mad iwad. Yang keempat ada mad tamkin. Nah, kemudian yang kelima ada mad silah qasirah, ya. Ini kenapa ditulis bahasa Arabnya? Sebetulnya harus ini biar lazim, ya. Lazim itu hal yang harus jadi kebiasaan. Karena dulu sebelum mengenal tulisan kayak sekarang di Jawa itu pakainya bahasa Arab. Ya, ulama-ulama Nusantara dulu untuk aktivitas surat menyuratnya pakai bahasa Arab. Ketika datang Belanda baru dirubah. Pertama ada mad tabi'i, ini mad yang tidak terdapat unsur tambahan apapun sesudahnya. Misalnya hamzah, contoh maliki iyyaka yadkhuluna wa lam yulad. Ingat mad asli itu tadi hurufnya ada waw yang sebelumnya ada dhamma, ada ya sebelumnya ada kasrah, kemudian ada alif yang sebelumnya ada fathah. Ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Makanya nanti ada ketika dia mad asli, mad tabi'i itu mad yang dia memang nggak ada tambahan apapun, ya. Mad yang nggak ada tambahan apapun. Contoh tadi apa? Maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka, ya. Iyyaka yadkhuluna. Maka baca yadkhulu, maka lu di situ harus berapa harakat? Berapa harakat? 2 harakat. Nah, minimalnya. Tidak boleh kemudian dibaca yadkhulun. Ya, tidak boleh dibaca yadkhulun. Ini harus dibacanya yadkhuluna. Yadkhuluna. Ini bacanya 2 harakat. Ya, 2 harakat. Ya. Kemudian ada lagi mad badal. Yang kedua adalah mad badal. Mad badal itu adalah setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harakat sebagai pengganti dari hamzah yang dihilangkan. Ya. Aminu adama ilafihim, ya. Ituni. Nah, nih ada nih, ya. Ini kan kadang-kadang kita bingung, ya. Yang ini nih, ituni, yang sini nih. Nih kadang-kadang kita bingung, Ustadz itu nggak ada fathah, nggak ada kasrah, nggak ada dhammah. Dibacanya bagaimana? Ngikutin huruf yang keberapa? Ini ngikuti huruf yang kedua setelah huruf itu. Contoh misalkan ini, bukan huruf kedua, ya, huruf ketiga. Ituni. Nah, kalau ini ituni nih. Kecuali kalau misalkan 2 shad. Ituni bi kitabim min qabli hada aw asaratin minna. Itu ada di surah Al-Ahqaf.
Al-Ahqaf itu di awal-awal surat Ahqaf itu ini ituni qul ara'aytum ituni bi kitabin min qabli hadza aw atharatin min 'ilmin in kuntum shadiqin. Nah, itu ada di surat awalan surat Al-Ahqaf. Ya. Jadi kalau mad badal ini adalah mad pengganti lah. Badal itu kan artinya pengganti. Ini pengganti dari hamzah yang dihilangkan. Utia ini kan yang paling jelas. Utia. Nah, ini utia, makanya tidak dibaca tapi dibacanya utia. Nanti ada lagi yang terakhir tadi yang ini. Bukan begini ya, tandanya itu dia. Nah, ini yang tanda ini ada di surat Ahqaf ya. Ini juz 26. Juz 26. Ada di juz 26. Surat Ahqaf. Awal juz 26. Kemudian ada lagi mad iwad, yaitu mad yang terjadi ketika berwakaf pada huruf yang berakhiran fathah tain. Contoh aliman ghafurur rahim laisu sawa hani mari'a. Itu mad yang terjadi ketika berwakaf pada huruf yang berakhiran fathah tain. Ingat, akhiran fathah tain. Wakaf artinya berhenti. Jadi kalau mad iwad itu terjadi apabila berwakaf pada huruf yang berakhiran fathah tain. Jadi tidak dibaca aliman tapi alima. Ya, kalau kamu hakima, ghafurur rahima. Ya, ini contohnya aliman. Aliman hakima. Aliman hakima. Kita panjangin dikit ya. Kemudian ada lagi mad tamkin, yaitu mad pada huruf ya yang bertasydid ketika bertemu huruf ya sukun. Contoh huyitum ya. Huyitum ya. Huyitum ini kan dibacanya kadang-kadang bingung ya. Nah, kalau ada yang seperti ini ada agak penekanan. Huyitum. Nah, huyitum. Jadi harus ada penekanan di situ karena ada tanda tasydid. Ya. Tapi ya tasydidnya tidak digunakan. Ingat kemarin yang digunakan yang bertasydid itu hurufnya cuma dua, apa? Mim dan nun. Mim dan nun bertasydid itu pasti gunnah. Ya, jangan dihilangkan. Berarti selain mim dan nun perlu digunakan enggak? Enggak. Ya, jadi ini huyitum. Dia dibaca dua harakat bukan untuk ditahan tapi dipanjangkan. Jadi tidak boleh dibaca huyitum. Nah itu nggak boleh. Tapi harus dibaca huyitum, ditekan sedikit dianya huyitum, ditekan ya. Nah, kemudian ada mad silah qasirah. Apa mad silah qasirah itu? Yaitu huruf ha dhamir yang tidak didahului maupun diikuti huruf sukun bertemu selain huruf hamzah. Contoh wamra'atuhu hammalatal hatab la ta'khudhu sinatun wala naum ya, yaitu huruf ha dhamir ya, ha dhamir. Sinatu ya, la ta'khudhuhu la ta'khudhuhu.
Nah, hu-nya di sini ini dibaca dua harakat. Inilah yang disebut dengan maksilah qasirah, ya. Maksilah qasirah. Nah, praktiknya insya Allah kita di hari Jumat. Ya, praktiknya insya Allah kita di hari Jumat. Nah, ini mudah-mudahan menjadi salah satu penyemangat juga untuk kita terus belajar dan mempersamai Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Siapapun boleh, kapanpun bisa, asal memang nanti hanya asal memang dia punya kesungguhan. Dan barang siapa kemudian yang punya kesungguhan mencari ilmu, apalagi itu terkait dengan hubungannya dengan Al-Quran, maka ini tercatat sebagai salah satu orang-orang yang akan dimudahkan jalan ke surga. Jadi bapak-bapak yang ada di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu tiket ke surga disebabkan talabul ilminya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.